DPRD Kabupaten Purwakarta sering tidur bersama satu ranjang dengan kepala desa. Dan silakan mungkin Pak Ketua, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan. Kita ketahui bersama bahwa tugas pemerintahan desa adalah yang 4 fungsi pemerintah desa. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa. Maka tentunya audiensi ini ya tidak akan jauh dari seputaran yang 4 fungsi tersebut. Audiensi ke Dewan Kepala Wakil Masyarakat. Widinya abdi bade arahkan. Ngajak mual ka urang. Curahnya mual sepuh di lembur we. Gitu. Cek sumburik rek dulu. Nah make dulu Solo. Hayang Pangi jeung Kang Amor. Dawah geulak mah pernah miluan jintek di Hotel Lembang. Pak Ojoy na ayeuna barudak kan ieu. Ayeuna mah geus aya dana dede. Baheula keur can aya dana dede. Balang. Erek beunang bantuan teh kudu bintek heula. Bareng tah jeung Kang Amor kan pelit manehna. Sim kuring kaditu teh mawa bendahara lalaki. Anjeunna mah ka hotel teh mawa bendahara. Awewe. Lamun harita juga ayeuna media. Bakal viral atuh. Gitu ya. Si horeng si mana horeng nepi ka ayeuna oge kan aneh teu viral. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta sering tidur bersama satu ranjang dengan kepala desa. Coba kepala desa mah naudzubillah. Sono yang panggil asli, koyong ngobrol kieu, koyong curhat, koyong ngeroskeun geus can ayeuna di dewan. Dan di desa mah masih kena jawab jika jaman baheula Kang Amor langkung terang. Siap. Sono cing teh kaceceng. Da baheula mah keur can jadi dewan redeg atuh desa itu kan cecing. Ayeuna meuli hese aya panggil. Sono pisan. Eta tos senior di dewan kersana Kang Daya amangan ke Cikeris sugan ngamplopan kasih murid dah henteu atuh Sono simpulin asli kan tenan kamu penting bae ya Allah ya Rabb kan tos pakati simpulin diajarkan ka Jakarta sanggina dipertemukan sareng Kemenpora. Aduh bina teh di jajanan sa perjalanan teu ira-ira di kubur neng teh pas waktu balik ka ieu Kemenpora aduh ayeuna asa nang ampo tuh itu biasa di rumah alasan aja namanya. Dan mudah-mudahan we ke 2024 mah baik tunatur cek si Denden mah balik deui ka alam baheula sering susulukan kalemu sering mungkin doa kajian mudah-mudahan tidak gitu deh harus dengan sangka-sangka tepat dan Amor hatur nuhun lah Pak Ceceng Pak Daya Bu Neng sareng Neng anu gadeus mah nu dua jigana pedah jauh pedah gapil sudah curhatan sing kuring anu kahiji hapunten Pak Kadis mumpung di dieu sareng Pak Norma aduh ieu meni empuk ieu jigah mie yang sing kuring teu bisa make kabayang lamun di desa
di ruang rapat model dia Pak Kadis ya. Luar biasa. Tong tiap desanya sadesa we heula percontohan. Tong mending sumurunggul. Hapunten Pak Kadis. Asli empuk. Mung digana ieu teh sontek kirang pemeliharaan deh. Kirang agem gitu lah. Mas Wandi kirang agem gitu ya. Atur nuhun Kang Amor, mung peda sim kuring teh rada sok bertanya-tanya keun wae nya Kang Amor. Dipayun ngajajal bilu anggota dewan di fraksi PKB. Nu sanesna asal telah dua. Ieu jiga gitu. Jiga DPRD teh PKB we gitu. Jiga ieu mah gitu. Aduh, bingung alhamdulillah Kang Amor urang ayeuna tos terbebas ya. Kamarina pan ngapurang teh kaditu kadi ngomong masker aya mah alhamdulillah. Mudah-mudahan cing sadayana tiasa beralih dina pandemi karena endemi. Amin. Mung pedah kitu teh ngejeng 3 tahun desa teu ngabangun. Jarahe da hese atuh sakudak sakedik pan keur BLT. Sakudak sakedik keur kopi. Dugi ka cenah kas Pemda oge mengalami saurna. Saur ketua dewan namanya. Cinta gagabah nyebut defisit. Mainnya defisit mobil plat beureum minang hilir mudik ka itu ka dieu harulin cinta. Halus deui. Mainnya defisit model kitu. Itu teh nya cenah defisit. Dugi ka kontrak IT desa oge tadi baru Pemda teh dipasarkan karena dana desa bener banget definisi. Luar biasa kantos saya dongkap kasih muring hapunten. Mudah-mudahan nu terakhir ya disumpulin anu bikin keduanya. Kantos sumping kasih muring wartawan senior. Pinter dingnya anjing-anjing nanti ya balad ya. Bi coba minta pendapat PAD Kabupaten Purwakarta cenah sama ada 2,3 PAD Kabupaten Purwakarta sekitar APBD pokoknya PAD yang di bawah etak mereka cenah CF dianggap mayar gaji anggota dewan operasional dewan dan lain sebagainya di kesatuanan plus TKD ASN antara bencana cek simpul itu apa benar iya gitu ya ke akhir ditanyakan mungkin kabar dari dewan kebisi bener ke kabayang lamun bener ngan lamun tiapa bener tenanaun ngan simkuring kantos usaha jadi lamun pengeluaran teh kudu ayah umpan balik zaman usaha jadi lu mau modalan tuh kudu balik modal ceng gitu lu ngapain dah balik modal cantik dewan Pemda gitu ngan peda cenah aya informasi teh mudah-mudahan terus kamari mah Kabupaten Purwakarta teh di nol teh dipasihan anggaran di provinsi teh cenah deh simkuring teh rada bingung lamun heueuh kumaha beunang. Ta ieu mah beungpeung di dieu. Beungpeung tiasa curhatan. Bakalna dapat ceceng teh boga balad beunang di provinsi wae. Kang Amor boga balad di Jakarta. Bu Neng gaduh balad di Kemenpora. Kapok. Cing atuh ajakan bawaan dana ke Kabupaten Purwakarta supados ulah defisit karunya kapan orang
Gitu. Supados panorman ngaluarkeun dana kanggo tiakan dewan teh aya balik modal. Gitu. Yang mudah-mudahan tidak gitu. Sementawis eta hapunten intina syukuring bingan ka ieu mudah-mudahan sing janten kasayang kanggo saya amin. Miris dengan pembangunan karena masyarakat itu dengan bantuan tunai langsung itu sangat membantu sebetulnya untuk perekonomian, tapi itu kurang masyarakat gitu loh. Kadang-kadang masyarakat menerima bantuan itu satu hari itu dia bisa diam. Setelah menerima bantuan lamanya seminggu, dia bisa berbicara lagi. Kumaha cenah ieu parurah jalan teh, kumaha itu jembatan teh. Waktu dibagi BLT mah bantuan sosial narimakeun atuh nuhun. Tapi ketika habis uang atau dan sebagainya, desa yang kena efek. Karena saya bilang ini teh bantuan teh Bu, dibikeun jeung ibu, ai kudu mah kana jalankeun biosnya bios. Setelah 1 minggu uang habis atau gimana lagi, kerasa jalan itu rusak dan sebagainya, baru bertanya, ieu teh cenah kumaha desa teh cicing wae, jalan rusak dan sebagainya gitu kan. Nah itulah yang timbul di bawah. Nah makanya ke depan mudah-mudahan rencana tata ruang wilayah ini spiritnya satu tetap bahwa desa ini berdaulat. Mudah-mudahan ke depan apakah ini kebijakan dari pusat atau daerah tentang penentuan zona wilayah desa, bahwa desa bisa menentukan atau mengusulkan zona-zona yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa, masyarakat desa masing-masing. Karena saya berpikir bahwa desa yang lebih paham tentang kebutuhannya desa masing-masing. Di Bogor itu satu desa 1 miliar untuk pembangunan apa saja. Nah di Purwakarta bisa asal satu kuncinya, kepala desa dan DPRD-nya kompak dan selalu membuka ruang untuk berdiskusi seperti ini. Karena yakin karena butuh tidak sama Pi. Terlaluan campak kasari ejeng bojong kalau di api mah teu sagoa pisan. Masyarakat lagi cukup 20.000 jadi dewan gitu. Kurang makan 100.000 dan dapil mahal. Nah, benar dewan makan, artinya bahwa ruang ini adalah ruang di mana saya sangat mengapresiasi sekali bahwa pasca pandemi Covid ini kurang masih bisa harirut kenege geus alhamdulillah kan tetap. Karena apa? Karena kemarin tidak hanya kepala desa yang disibukkan, TNI, Polri, kepala desa menjadi ujung tombak dan ujung tombak daripada COVID-19. Oleh karena itu Pak Jaya, hari ini wajar kepala desa semuanya diapresiasi. Ketika serta Painan Cantarurun, semuanya belum turun, mari kita musyawarahkan untuk mengangkat. Jangan sampai nanti terutang kembali. Tidak boleh sejarah 5 tahun kemarin yang Supartini di dia, ayah kena utang siltap, Painan atas teraya bener? Teraya, utang siltap geus beres, dana desa geus cara lain, mantap bunga kieu berarti kan anggaran sudah tidak ada yang tersumbat, pastinya daras. Ya, pasti kita utangkan berarti sudah paham apa yang kita inginkan. Nah oleh karena itu sekali lagi Ketua, saya hanya mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesolidan Purwakarta hari ini. Kita memahami betul bahwa mengelola pemerintahan ini tidak bisa berbuat banyak kalau tanpa didukung, tanpa didukung dengan kemampuan anggaran. Dan kita sudah juga banyak berdiskusi mengeluarkan berbagai kebijakan dengan pemerintah daerah agar pembangunan ini harusnya memang berawal ditopang dari pembangunan desa. Karena ujung tombak dan ujung tombok tadi kami paham itu ada di desa dan yang punya masyarakat ya adalah desa. Kalau kami mungkin di kabupaten ini lebih terkait dengan kebijakan dalam proses pembangunan ini, tetapi real masyarakat yang memang punya ketergantungan ataupun akan sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga bermasyarakat ini ya ada di pemerintahan desa. Dan sesuai dengan undang-undang sudah jelas ya bahwa desa tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Sukatani adalah Undang-Undang 6 tahun 2014 bahwa kemandirian desa. Jadi kalau dibagi urusan itu ya, sekarang ini desa sudah punya urusan sendiri.
Dan kabupaten juga punya urusan yang berbeda dengan urusan yang ada di desa. Artinya urusan ini tidak bisa juga tumpang tindih. Tidak juga urusan desa ditangani oleh pemerintah kabupaten. Tetap desa ini sudah mandiri hari ini, sudah mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya pun mandiri. Dan tidak lagi diintervensi sebenarnya, kecuali biasa. Kalau undang-undang ini mandiri ya tidak diintervensi, tetapi ya, dalam berbagai hal, dalam berbagai kebijakan yang di atas ini selalu intervensi, ya, selalu memberikan petunjuk, dan petunjuk itu wajib. Ketika kami aja di kabupaten, ya, kita mandiri kok otonom, ya, daerah otonom kabupaten, dan pengelolaan kebijakannya juga otonom, karena kita diberikan urusan tadi dan juga kewenangan, diberikan juga undang-undang pemerintahan daerah. Tetapi dalam berbagai hal kita membuat kebijakan ini selalu turun yang namanya petunjuk-petunjuk teknis. Ya, termasuk saya yakin itu terjadi di desa. Ini persoalan ketatanegaraan kita yang menurut saya ini banci ya, nggak jelas kan? Nggak jelas. Nah, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Abdesi tadi saya apresiasi betul ya, bahwa memang dalam pengelolaan keuangan ini harus mandiri. Dan kalau saya ingin sampaikan, Purwakarta saja kabupaten yang sudah terkenal kemana-mana hari ini, ya, yang tidak berhenti melakukan pembangunan, kalau dilihat dari kemampuan keuangannya atau kemampuan fiskal kita, ini baru 0,2 dari APBD kita yang 2,480 triliun, ya, PAD-nya ini cuma 515 miliar. Artinya kalau ukurannya daerah atau kita di Kabupaten Purwakarta ini sudah mandiri atau belum, berdasarkan indeks kemampuan fiskal kita ini masih belum mampu sebenarnya. Kalau yang kesehatan sudah, Pak. Ya? Yang kesehatan sudah. Ya, Ini ketenaga kerjaan. Kesehatan dan ketenagakerjaan ada di RPJMD bahwa itu menjadi urusan yang ditangani oleh pemerintah kabupaten. Nah, artinya kalau itu sudah menjadi kewenangan dan urusan yang ada di kabupaten, jangan lagi kita serahkan ke desa, kelola sama kabupaten. Kalau untuk BPJS Kesehatan itu sudah jelas, 4% itu dianggarkan di kita, Pak, sudah, dan 1% itu mandiri oleh perangkat desa. Namun kalau untuk tenaga kerjaan, karena kita rasa ini para perangkat desa perlu ikuti, memang harganya juga tidak terlalu tinggi, Pak, sehingga kita itu dimasukkan dalam DPHP, Pak. Ini ketenaga kerjaan ya, jadi itu bukan merupakan bagian dari politik bupati, bukan. Kalau BPJS Kesehatan itu sudah kewajiban, Pak. Enggak, yang ketenaga kerjaan. Ya? Yang ketenaga kerjaan. Itu di luar itu, Pak. Di luar yang Iya. kesehatan. Kalau yang ketenaga kerjaan itu yang JHT, JKK itu ya. Iya, kecelakaan kerja dan kematian. Iya. Jadi kalau memang itu bukan jadi urusannya kabupaten yang sudah direncanakan, oke. Tapi kalau sudah direncanakan, kita sudah memasukkan ke dalam RPJMD, kita delegasikan dari